Selamat pagi para investor Indonesia. Pada sesi ini saya ingin menyampaikan tentang saham the loser. Tapi secara umum the loser itu biasanya dalam jangka yang sangat panjang. Maksudnya the loser itu adalah ketika yang lain naik, dia tidak naik sendiri, bahkan dia turun sendirian. Nah, saya memberi contoh untuk yang short term. Jadi sesi ini lebih pas untuk mereka yang menjadi trader. Di LQ45 atau saham-saham yang tergabung di dalam LQ45, biasanya LQ45 itu salah satu indikatornya adalah dari sisi likuiditas. Nah, saham-saham di LQ45 dalam seminggu terakhir contohnya adalah ada dua saham yang penurunannya itu lebih dari 20% dalam seminggu saja. Jadi sementara yang lain-lain sudah ada yang positif, pada saat indeks naik dia positif, sementara yang ini saat indeks naik dia turun sendirian. Nah, ada dua saham yang turunnya lebih dari 20%, yaitu dalam kasus ini adalah saham BTPS dan saham Semen Gresik SMGR. Jadi ada hal yang kadang-kadang kita mudah untuk melakukan investasi bagi para trader khususnya. Kenapa? Karena saham yang ada di LQ45 itu biasanya sudah saham-saham yang di screening secara ketat, khususnya dari sisi likuiditas maupun dari sisi yang lain, dan setiap waktu akan diganti dengan saham yang lain. Jadi LQ45 ini terdiri dari 45 saham, tetapi setiap waktu akan ada perubahan. Ada saham yang dikeluarkan dari LQ45, ada saham yang dimasukkan dalam LQ45. Kembali ke masalah the loser tadi, setidaknya kita melihat bahwa apakah risikonya tinggi kita berinvestasi di saham-saham yang masuk kategori the loser. Tapi the loser ini hanya dalam jangka waktu 1 minggu ya. Jadi kita nggak melihat dalam jangka yang relatif lebih panjang. Nah, ketika dalam 1 minggu ini turun 20%, maka sebenarnya ada hal-hal yang menjadi peluang bagi investor untuk mengambil saham yang bersangkutan, apalagi turunnya lebih dari 20%. Dan kalau dilihat dari penurunan indeks yang sudah sangat tajam dan indikasi dari saham yang bersangkutan prospeknya atau size perusahaannya juga masih bagus, saya kira investasi saham-saham yang begini kalau dalam bahasa investasi risknya akan lebih kecil dibanding dengan returnnya. Jadi tentunya return itu memiliki potensial gain yang lebih tinggi. Meski demikian, kita juga harus melihat secara detail apakah mereka turun karena apa, kan gitu. Nah, kalau mereka turun dalam likuiditas yang tinggi dengan frekuensi yang tinggi, biasanya mereka-mereka yang menggunakan analisis teknikal itu melihat bahwa saham ini akan turun karena volumenya besar, frekuensinya tinggi, dan kondisinya turun. Maka mereka menyebutnya sebagai the loser. Nah, tapi ada potensial return seandainya kita invest di sana. Kenapa? Karena biasanya the loser ini ketika dia mencapai batas bawahnya, maka dia akan kembali ke atas. Kalau kita lihat saham ini turun karena memang ada investor, khususnya kalau kita teliti adalah investor asing yang keluar dari saham ini, sehingga terjadi tekanan jual yang cukup luar biasa, dan pemegang atau investor atau trader domestik kurang mampu menghadapi tekanan jual dari asing. Saya kira kita kalau berinvestasi yang terpenting adalah melihat risk and return-nya. Ketika risk-nya lebih kecil daripada return-nya atau return-nya lebih besar, potensial return-nya lebih besar daripada potensial risk-nya, maka kita sebenarnya tidak begitu mengkhawatirkan kalau kita berinvestasi di sana. Saya kira cukup sekian, tetap melihat semua aspek-aspek ketika Anda bertransaksi dan melakukan trading. Selamat berinvestasi, selamat melakukan trading, selamat pagi.